Shalom, buat saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dengan saya, Ida Mariana Octavia Sibarani. Di sini saya membagikan renungan buat kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudari yang terkasih, tanah Kanaan adalah daerah agraris atau bercocok tanam dan berternak. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Allah, tanah yang kaya dan suci. Namun, di suatu ketika, seluruh umat Tuhan yang berada di tanah Kanaan mengalami pergumulan dan penderitaan. Mereka tidak mendapatkan hasil panen. Tanaman yang mereka tanam tidak ada satupun yang menghasilkan buah. Bahkan mereka tidak mendapatkan makanan untuk ternak yang mereka miliki. Tentu, bila ternak mereka tidak ada makanan, pastinya tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan hasil panen dan kehilangan hasil dari ternak yang mereka miliki, seperti yang telah diungkapkan dalam ayat 17 dan 18 tadi. Saudara-saudari yang terkasih, situasi yang begitu berat dialami oleh bangsa yang ada di daerah tersebut tidak membuat mereka menjadi menyerah, khususnya Nabi Habakuk untuk tidak bersukacita. Akan tetapi, dia tetap mengorbankan semangat dan harapan-harapan baru. Habakuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan serta jalan keluar kepadanya dan seluruh bangsa yang tinggal di daerah tersebut. Dia percaya akan ada sukacita dan akan ada kebahagiaan setelah masa ini. Sungguh, Habakuk meyakini kuasa Allah. Hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh Nabi Habakuk telah terjadi kepada kita. Tentu, tahun ini, bulan ini, minggu ini, bahkan hari ini, kita umat Tuhan mengalami banyak cobaan, banyak ujian, dan penderitaan yang harus kita lalui, bahkan banyak tangisan, air mata, bahkan kematian sudah banyak terjadi. Puluhan ribu orang yang telah meninggal dunia, puluhan ribu orang yang menjadi korban pandemik COVID-19. Kehadiran COVID-19 menyebabkan banyak umat yang tidak dapat bekerja, banyak umat Tuhan yang tidak mampu untuk melanjutkan studinya, dan masih banyak lagi yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Sungguh, umat Tuhan saat ini sedang dilanda oleh penderitaan. Apakah situasi sulit yang terjadi saat ini membuat kita putus asa dan menyerah, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah kita mampu mengucap syukur, bersorak-sorai, dan beria-ria di dalam Tuhan meskipun kita berada pada situasi yang begitu sulit? Saudara-saudari yang terkasih,
renungan hari ini mengingatkan kita agar setiap umat Kristen tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan tetap beria-ria karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, kebolehan untuk melewati setiap duka dan penderitaan yang terjadi di tengah kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri untuk melewati setiap penderitaan yang terjadi, tetapi Dia akan selalu ada bersama-sama kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu, saudara-saudariku, mari kita bersorak-sorai seperti Habakuk yang juga bersorak-sorai meskipun banyak cobaan dan kesulitan yang dialaminya. Amin.